Mari berdamai dengan pandemi COVID-19. Ya, salam, ketemu lagi dengan saya Lom Sasuta Balian di channel ini, tempat di mana saya berbagi pengalaman, pemahaman, dan pendapat tentang kehidupan pada umumnya dan tentang kekristenan. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dalam sebuah konferensi pers mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berdamai dengan pandemi COVID-19. Lalu apa maksud daripada pernyataan ini? Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga tanda lonceng supaya Anda tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya. Dan juga dengan demikian, Anda sudah berpartisipasi mendukung kemajuan daripada channel ini. Mari kita tonton dulu cuplikan video pernyataan Bapak Presiden Jokowi berikut ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita berusaha keras dan berharap puncak pandemi COVID-19 ini akan segera menurun. Namun demikian, beberapa ahli mengatakan ketika kasusnya sudah turun, tidak berarti langsung landai atau langsung nol. Ada kemungkinan masih bisa naik lagi atau turun lagi, naik sedikit lagi, dan turun lagi, dan seterusnya. Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID untuk beberapa waktu. Dalam beberapa perbincangan di medsos dan televisi, banyak orang mempertanyakan maksud dari pernyataan Presiden ini. Sebab memang tidak ada penjelasan konkret tentang maksud dan teknis bagaimana berdamai dengan pandemi ini. Sudah barang tentu orang-orang yang selalu berseberangan dengan pemerintah akan mungkin menggoreng isu ini seperti biasanya untuk memberi kesan negatif akan pemerintahan ini dan juga akan Presiden Jokowi sendiri. Namun bagi saya pribadi, pernyataan itu bukanlah sesuatu yang sulit dipahami. Dalam pandangan saya, apa yang dimaksudkan Bapak Presiden Jokowi adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada, yaitu keadaan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 ini. Kita tahu bahwa COVID-19 ini belum ditemukan vaksinnya, dan karena sifat penyebarannya yang mudah, maka tidak bisa dipastikan sebenarnya kapan pandemi COVID-19 ini benar-benar akan bisa dituntaskan. Sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah selama ini, ya baik itu pembatasan sosial skala kecil maupun pembatasan sosial skala besar, yaitu dengan menjaga jarak, menghindari kerumunan, menggunakan masker, stay at home, ya bekerja di rumah, belajar di rumah, kemudian ibadah di rumah, termasuk larangan mudik, ya, dan penghentian operasional, transportasi, dan lain-lain. Namun pembatasan itu tentu bersifat jangka pendek dan juga jangka panjang. Oleh karena itu diperlukan evaluasi dengan mempertimbangkan kondisi yang ada, sebab pembatasan-pembatasan itu tentu akan berdampak yang luar biasa, berdampak sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Sejak awal kasus pandemi COVID-19 ini ada di Indonesia, pemerintah memang tidak mau menerapkan sistem lockdown. Meskipun banyak di antara para politisi dan tokoh-tokoh tertentu yang mendesak pemerintah supaya menerapkan sistem lockdown ini. Namun pemerintah tentu sangat tahu dan lebih tahu apa yang perlu dilakukan terhadap Indonesia ini. Dan mereka juga sangat paham bahwa lockdown itu dapat menghancurkan perekonomian Indonesia dalam waktu singkat. Maka dilakukanlah pembatasan sosial skala kecil dan pembatasan sosial skala besar. Dan itu sangat baik sebenarnya. Namun tentu harus disadari juga bahwa dalam jangka waktu yang panjang, pembatasan sosial ini juga bisa berdampak kurang baik atau bisa berdampak buruk juga bagi perekonomian Indonesia. Kalau kita lihat sekarang saja dunia usaha sudah banyak yang goyang. Hotel-hotel tutup, para wisata tidak berjalan dengan baik, dan tentu saja orang-orang yang bekerja atau dunia usaha pendukung para wisata juga akan sangat berdampak luar biasa terhadap usaha-usaha mereka. Kemudian ada juga rumah makan sesak napas dan PHK tidak bisa dihindari, dan banyak dampak lainnya tentunya. Maka menurut saya sudah tepat bahwa kita memang harus berdamai dengan pandemi COVID-19, yaitu mengadakan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi yang ada, sehingga upaya penanggulangan tetap dikerjakan, dan pada saat yang sama perekonomian tetap bisa bergerak, sehingga Indonesia tidak menjadi kolaps.
Demikian video saya kali ini. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.